Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan bulan Ramadan secara online di kelas ini. Ya, dan semoga ibadah kita, puasa kita di tahun ini diterima oleh Allah dan bisa lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Ini pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan di kelas online ini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang dilakukan di luar atau selain sholat wajib. Ini istilahnya sholat tambahan, boleh dilakukan, boleh tidak, karena hukumnya adalah sunnah. Sholat sunnah ada beberapa macam yang kita sudah tahu. Sholat sunnah itu ada yang dianjurkan atau harus dilakukan dengan cara berjamaah, ada yang boleh dilakukan berjamaah atau munfarid atau sendirian, jadi boleh berjamaah boleh sendirian. Ada sholat sunnah itu yang lebih baik dilakukan dengan cara munfarid atau sendiri. Untuk sholat sunnah secara berjamaah ada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha atau sholat hari raya. Terus ada sholat kusuf, ada sholat istisqa, dan ada sholat taraweh. Jadi sholat sunnah ini dilakukan dengan cara berjamaah. Adapun sholat sunnah yang dilakukan dengan cara berjamaah boleh, dengan cara munfarid boleh, yaitu ada sholat witir, ada sholat tasbih, dan ada sholat duha. Terus sholat sunnah yang dilakukan dengan cara munfarid atau sendiri, artinya lebih baik dilakukan sendiri, yaitu sholat atau harus dilakukan sendiri, itu sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat istikharah, sholat tahajud, sholat hajat, dan sholat mutlak. Jadi semua ini macam-macam sholat sunnah yang bisa dilakukan dengan cara berjamaah. Terus ada yang boleh dilakukan berjamaah ataupun sendirian, dan ada yang dilakukan dengan cara sendirian. Baik, berikut akan kami jelaskan masing-masing sholat sunnah tersebut. Yang pertama ada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, yaitu sholat 2 hari raya. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Jadi ikut sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Jadi lebih baik atau lebih utama dilakukan. Waktu pelaksanaan Idul Fitri adalah pada tanggal 1 Syawal. Saat pagi hari ketika matahari sepenggala tingginya, sementara sholat Idul Adha pada pagi menjelang siang atau waktu duha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Terus diawali dengan sholat 2 rakaat dan diakhiri dengan khutbah. Jadi sholat dulu 2 rakaat baru melaksanakan khutbah sholat id. Terus sholat id itu melaksanakannya takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Terus di antara takbir dibaca bacaan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbirnya itu 7 kali untuk rakaat pertama dan 5 kali untuk rakaat kedua. Dan di antara dua takbir atau di antara takbir itu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Melaksananya sama seperti sholat fardu. Selanjutnya ada sholat kusuf. Sholat kusuf itu adalah sholat gerhana, entah itu gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Sebaiknya dilakukan di masjid atau musola. Dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan cara sebagaimana berikut. Nah, sholat kusuf atau gerhana ini ada perbedaan dari sholat-sholat pada umumnya. Ini penjelasannya. Yang pertama, niat sholat sunnah gerhana, terus takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, baca ayat atau surat dalam Al-Quran bebas, milih yang mana, surat-surat pendek boleh, terus rukuk, terus i'tidal, bangun dari rukuk. Nah, sampai sini masih sama dengan sholat pada umumnya. Ini yang membedakan, yaitu setelah rukuk i'tidal ini tidak langsung sujud, tapi
membaca surat Al-Fatihah lagi, membaca surat atau ayat Al-Quran lagi, terus ruku, baru i'tidal, baru sujud pertama, terus duduk di antara sujud, dua sujud kedua, baru berdiri lagi untuk rakaat yang kedua. Jadi sholat kusuf atau qiyam ini rukunya 2 kali, beda dengan sholat yang lainnya. Tata cara sholat di atas dilaksanakan di rakaat pertama, pada rakaat kedua tata cara di atas diulang kembali hingga tahiyatul akhir dan diakhiri salam. Dan di atas sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus sholat istisqa itu sholat minta hujan. Itu sholat dilakukan agar diturunkan hujan saat terjadi kekeringan atau karena lamanya musim kemarau. Karena mungkin sudah terlalu lama nggak ada hujan atau musim kemarau, maka boleh melaksanakan sholat istisqa. Terus dilaksanakan di lapangan. Terus dilaksanakan pada waktu siang sebanyak 2 rakaat tanpa azan dan iqamat. Takbir 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-A'la dan setelah Fatihah, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ghasyiyah setelah Fatihah. Ini seperti sholat Id. Takbir 7 kali rakaat pertama dan 5 kali rakaat kedua. Khutbah dapat dilakukan sebelum sholat atau sesudah sholat. Jadi sholat istisqa itu ada khutbahnya. Khutbah boleh dilakukan setelah sholat atau sebelum sholat. Terus diantara takbir membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar seperti sholat id. Disunahkan membaca doa mohon turun hujan. Jadi setelah sholat atau setelah khutbah membaca doa. Terus dianjurkan yang memiliki binatang piaraan atau ternak untuk dibawa ke lapangan saat melaksanakan sholat istisqa. Jadi yang punya hewan peliharaan, kambing, sapi, kerbau atau yang lainnya sejenisnya bisa dibawa. Sholat taraweh, ini sholat yang kita lakukan saat ini, dan sholat taraweh dilakukan hanya pada bulan Ramadan. Sholat dilakukan khusus pada malam bulan Ramadan. Dilakukan setelah sholat isya hingga menjelang dini hari. Jadi boleh waktunya itu setelah sholat isya sampai dini hari. Dalam pelaksanaannya rakaat sholat taraweh dilakukan sebanyak 2 rakaat atau yang 8 rakaat. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sholat taraweh itu 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Untuk pelaksanaannya itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai 20 rakaat. Ada yang 8 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, kalian mau melakukan yang mana silakan. Lakukan 8 rakaat boleh, 20 rakaat boleh. Yang penting kita jangan saling menyalahkan, karena yang melakukan 20 rakaat mereka punya dasar, yang melakukan 8 rakaat juga punya dasar. Asal jangan saling menyalahkan antara satu yang dengan yang lain. Jangan sampai yang melakukan 2 rakaat menyalahkan yang 8 rakaat, atau sebaliknya 8 rakaat menyalahkan yang 20 rakaat. Tidak perlu dipercepatkan, yang penting kita sholat taraweh. Terus selanjutnya ada sholat witir. Itu sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari setelah sholat isya. Dapat dilaksanakan setiap hari selain di bulan Ramadan, sebelum tidur atau setelah sholat tahajud. Sholat witir jumlah rakaatnya ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Nah, jumlah rakaat witir itu harus ganjil. Caranya bisa 2 rakaat salam terus tambah 1. Jadi misal kalau 3 rakaat berarti 2 rakaat salam terus tambah 1 rakaat. Kalau 5 rakaat berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam tambah 1 rakaat. Ini jumlahnya ganjil. Salat witir tidak harus dilakukan hanya di bulan Ramadan, tapi tiap hari pun boleh dilakukan. Boleh dilakukan setelah sholat tahajud, sebelum tidur atau sesudah tidur. Terus ada sholat tasbih. Sholat tasbih sangat dianjurkan untuk diamalkan. Sholat boleh dilakukan kapan saja, baik waktu duha, siang hari maupun malam hari. Sholat tasbih ini sholat sunnah muakkad, sangat dianjurkan
kalau bisa dilakukan setiap hari. Kalau nggak bisa setiap hari, boleh 1 minggu sekali. Kalau nggak bisa 1 minggu sekali, boleh 1 bulan sekali. Kalau nggak bisa 1 bulan sekali, boleh misalkan 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali, boleh. Yang penting bisa melaksanakan sholat tasbih. Minimal kalau kita nggak bisa rutin, minimal dalam seumur hidupnya itu pernah melakukan sholat tasbih, karena ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Sholat tasbih itu 4 rakaat yang memiliki kekhususan bahwa dalam setiap gerakan sholatnya selalu dibaca bacaan tasbih. Setiap rakaatnya dibaca 75 bacaan tasbih. Jadi keseluruhan tasbih yang dibaca adalah 300. Tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus ketentuan sholat tasbih yaitu seperti sholat pada umumnya, yaitu takbiratul ihram atau iftitah, dan membaca surat al-fatihah dan surat lain atau surat pendek. Dilanjutkan membaca tasbih sebanyak 15 kali. Jadi setelah membaca surat pendek sebelum rukuk, membaca tasbih sebanyak 15 kali. Terus rukuk, setelah membaca doa rukuk, membaca tasbih 10 kali. Terus i'tidal, setelah i'tidal membaca tasbih 10 kali. Sujud, membaca bacaan sujud, membaca tasbih 10 kali. Duduk di antara sujud, membaca tasbih 10 kali. Terus sujud, membaca yang kedua membaca tasbih 10 kali. Demikian tiap rakaatnya. Jadi setelah sujud yang kedua, ketika mau berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu untuk membaca tasbih lagi 10 kali. Jadi sebelum berdiri untuk rakaat kedua, setelah sujud duduk seperti duduk di antara sujud, membaca tasbih 10 kali, baru berdiri untuk rakaat yang kedua. Kemudian setiap rakaatnya, apabila rakaat itu ada tahiyatnya, maka membaca tasbih 10 kali setelah tahiyat. Artinya setelah di rakaat yang terakhir itu membaca tasbih. Jadi setelah baca tahiyat akhir, baca tasbih 10 kali. Jadi totalnya adalah 75 kali setiap rakaatnya. Jadi total karena ini 4 rakaat, jadi 75 kali 4, totalnya ada 300 bacaan tasbih. Setelah itu salam, setelah tahiyat baca tasbih yang 10 kali baru salam. Terus ada sholat duha. Sholat duha itu sholat sunnah muakkad. Banyak yang mengatakan sholat duha itu sholat untuk minta rezeki atau yang lainnya. Sholat sunnah muakkad dilaksanakan pada saat siang hari saat matahari sepenggal tingginya, kira-kira jam 6.30 pagi hingga waktu zuhur tiba. Dilakukan sebanyak 2 rakaat minimal dan 2 rakaat maksimal dengan setiap 2 rakaat salam. Jadi setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat. Caranya seperti sholat pada umumnya. Terus untuk sholat duha, kalau bisa setelah Fatihah rakaat yang pertama itu surat yang dibaca itu surat Wasyamsi Waduha, rakaat yang pertama. Terus rakaat yang kedua itu membaca surat Ad-Duha walaili saja itu. Terus untuk 2 rakaat berikutnya, rakaat pertama itu membaca surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua membaca surat Kulhu. Itu kalau kita melaksanakan 4 rakaat. Kalau melaksanakan 6 rakaat, maka setelah 4 rakaat itu rakaat berikutnya 5 dan 6 itu membaca Al-Kafirun dan Kulhu atau Al-Ikhlas, dan seterusnya sampai 12 rakaat. Terus sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang menyertai sholat fardu. Sholat rawatib dilakukan sebelum dan sesudah sholat fardu. Sholat rawatib sebelum sholat fardu disebut qobliyah, dan sesudah sholat fardu disebut ba'diyah, dan lebih utama dikerjakan di rumah. Jadi ada sholat rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat fardu.
itu ada qobliyah dan ba'diyah. Misalnya sholat duhur atau qobliyah duhur atau ba'diyah duhur. Terus sholat asar atau qobliyah duhur, ba'diyah duhur tidak ada. Karena ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah, yaitu setelah sholat asar dan sesudah sholat subuh sampai menjelang atau sampai waktu duha. Itu tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Selain itu boleh sholat rawatib. Terus selanjutnya ada sholat tahiyatul masjid, yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilakukan untuk menghormati masjid. Dalam hal ini sholat sunnah ini dilakukan saat setelah masuk masjid sebelum duduk. Setelah kita masuk masjid sebelum duduk, kita disunahkan atau dianjurkan melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Caranya seperti sholat-sholat pada umumnya. Terus ada sholat taubat, yaitu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat untuk meminta ampun kepada Allah atas segala dosa yang telah dilakukan. Ini sering dilakukan oleh orang-orang yang telah melakukan dosa-dosa besar. Terus walaupun kita belum pernah melakukan dosa besar, kita juga boleh melakukan sholat sunat taubat. Tidak harus kita selesai atau setelah melakukan dosa besar baru sholat taubat. Kapanpun boleh dilakukan. Terus sholat istikharah, yaitu sholat sunat 2 rakaat yang dilaksanakan bila kita menghadapi suatu pilihan masalah yang menimbulkan keraguan, contoh menentukan pilihan sekolah atau menentukan jodoh atau yang lainnya. Jika kita ada keraguan di dalamnya, boleh kita melakukan sholat istikharah untuk menentukan mana yang terbaik untuk kita di antara dua pilihan itu. Terus selanjutnya ada sholat tahajud, yaitu sholat sunnah minimal 2 rakaat yang dilakukan setelah sholat isya sebelum subuh sampai sebelum subuh. Terus sholat tahajud tidak memiliki batasan dalam jumlah rakaatnya, namun minimal dikerjakan 2 rakaat. Di minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak terbatas, semampunya sekuatnya. Dan untuk melaksanakan sholat tahajud ini harus tidur dulu, artinya di malam itu sudah tidur walaupun hanya sebentar. Jadi tidur dulu baru boleh melaksanakan sholat tahajud. Para ulama banyak menyampaikan bahwa hukum sholat tahajud adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, jadi sangat dianjurkan. Dan waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat tahajud adalah pada sepertiga malam yang terakhir, yaitu sekitar jam 3 dini hari. Lalu dilakukan secara munfarid, setiap rakaat dilakukan salam. Jadi dengan sendirian, tiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus ada sholat hajat, yaitu sholat sunnah yang dilakukan bila kita memiliki keinginan atau hajat atau keperluan yang mendesak atau ingin segera terwujud. Agar keinginannya tercapai, maka disunahkan melaksanakan sholat hajat 2 rakaat secara munfarid. Waktunya boleh dilakukan pada siang atau malam hari, hukumnya ghairu muakkad. Terus setelah sholat hajat dianjurkan membaca istighfar 100 kali dan membaca sholawat 100 kali. Terus berdoa. Selanjutnya sholat mutlak, yaitu sholat sunnah 2 rakaat atau lebih, tidak terbatas jumlah rakaatnya, yang tidak terikat jumlah rakaat dan waktu pelaksanaannya, kecuali waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Contoh setelah sholat subuh hingga waktu duha tiba dan setelah sholat asar. Jadi sholat mutlak ini sholat yang kapanpun boleh dilakukan, bebas, tidak ada keterikatan dengan yang lainnya. Jadi misalkan kita waktu senggang pengen sholat, silakan sholat sunnah mutlak 2 rakaat, boleh. Demikian itu materi tentang sholat sunnah. Semoga bisa bermanfaat dan diambil pelajaran. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang bingung atau penjelasannya kurang, monggo silakan ditanyakan, kita diskusikan bersama. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.